Nah, ini bedanya dengan pinjol. Kalau pinjol tidak ada kustodian sentralnya, kalau di security crowdfunding ini ada fungsi dari kustodian, ya, termasuk KSI. Karena pasar modal syariah itu bagian dari pasar modal, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti peraturannya itu juga tidak terlepas dari peraturan yang umum. Jadi kalau ada penerbitan juga selain peraturan yang khusus syariah sebagai tambahan, itu juga harus mengacu kepada peraturan yang umum. Untuk go public memerlukan biaya penerbitan yang relatif tidak murah, ya, khususnya untuk membayar para profesi penunjang, termasuk penjamin emisi. Relatif inklusivitasnya untuk perusahaan yang kecil itu kurang, ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil, nah itu tidak mudah meraih dana di industri pasar modal. Nah, maka sejak tahun 2018, ya, OJK menerbitkan peraturan mengenai equity crowdfunding. Sebelum melakukan penawaran itu, penerbit harus punya perjanjian dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, ya. Nah, punya perjanjian dengan KSCI, ya, bahwa nanti efeknya itu akan dicatatkan, didaftarkan di KSCI, ya. Nah, ini salah satu perlindungan bagi investor, termasuk juga investornya itu juga harus punya rekening, ya, nanti di subscribe di KSCI. Nah, ini bedanya dengan pinjol. Kalau pinjol tidak ada kustodian sentralnya, kalau di security crowdfunding ini ada fungsi dari kustodian, ya, termasuk KSI. Efek dalam security crowdfunding, ya, efek yang dapat diterbitkan berupa efek besar ekuitas atau saham, atau efek besar utang, obligasi, atau yang syariah, sukuk. Ini yang mungkin bisa diterapkan secara cepat ya di SCF itu, yaitu di mana nanti si nazir inilah sebagai pemodal dari SCF itu sendiri. Namun memang di belakangnya sendiri kan nazir itu memiliki wakif-wakif ya. Nah, tapi di sini nanti nazir lah yang akan menginvestasikan dana wakif tersebut. Nanti dana tersebut diserahkan ke penerbit, jika nanti ada bagi hasil, baru diserahkan kepada mauquf alaih. Kalau kedua itu adalah fasilitas wakafnya via SCF. Dalam arti apa? Wakifnya nih langsung nih ke platform itu. Di mana dia sebenarnya pengen nih, pengen wakaf uang melalui SCF. Nah, disinilah nanti ada SCF akan kerjasama dengan nazir. Di sini pun nanti pada saat dilakukan wakaf ke platform ini masih belum itu ya, dia belum melakukan akad ya. Jadi nanti pada saat sudah melakukan penyerahan dana di sini, sebenarnya nanti dia akan ada akad dengan nazir yang sudah kita kerjasamakan. Nah, ntar pada ujungnya adalah itu nazir tersebut tetap yang akan ada di namanya tersebut, di penerbit tersebut di sini. Nah, nanti mau diserahkan sama nanti ada imbal hasil, lalu diserahkan kepada mauquf alaih. Dan yang terakhir, si wakif itu Allah pemodal. Dalam artian apa? Dia emang pemodal, dia ingin investasi syafiq, berharap imbal hasil, sama berharap imbal hasil. Setelah dia mendapatkan imbal hasil dari si penerbit, ternyata kan ada imbal hasil itu. Ternyata ada peluang tuh di mana nanti dia pengen sebagian dari imbal hasil tersebut dia wakafkan melalui syafiq juga. Jadi sebagian tadi dikembalikan kepada pemodal, sebagian lagi dia ingin wakafkan. Bukan dibatasi hanya sebagai investor ya. Kalau bisa juga nazir itu sebagai penerbit juga. Ya, nanti nazir kapannya mengelola punya tanah nih. Tanahnya nganggur daripada kan nggak boleh tanah dianggurkan. Harus dikelola, diproduktifkan, membutuhkan dana, katakanlah kebetulan tanahnya dekat kampus, dibuat kos-kosan, nah butuh pendanaan. Nah, itu bisa itu melalui platform itu. Ya.